Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 algoritma pemrograman dari kelas 2A yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nurbayan, kemudian Datul Pongada dan Yasmin Dwi Anandita. Di sini kami akan menjelaskan proses pembuatan tracing dan programming, yaitu tentang bubble sort dan selection search. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu bubble sort. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu membuat programmingnya dulu. Nah, di sini pengertian dari bubble sort itu sendiri merupakan salah satu bentuk yang menerapkan pertukaran harga pada prosesnya. Idenya adalah gelembung air yang akan mengapung, elemen berharga kecil akan diapungkan. Artinya diangkat ke atas melakukan pertukaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari bubble sort. Kelebihannya, metode bubble sort merupakan yang paling simpel dan juga mudah dipahami algoritmanya. Sedangkan kelemahannya yaitu meskipun simpel, metode bubble sort merupakan metode pengurutan yang paling tidak efisien. Selain itu juga, pada saat mengurutkan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan luar biasa gitu ya. Atau dengan kata lain, kinerja memburuk cukup signifikan ketika data yang diolah jika data cukup banyak. Selain itu juga jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut gitu. Nah, hal ini disebabkan setiap data dibandingkan dengan setiap data yang lainnya untuk menentukan posisinya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan, sudah membuat algoritma bubble sort ya, yang dimana di sini ada angka 3, kemudian 95, 14, 25, dan 18, 19. Nah, ketika di run hasilnya maka akan seperti ini. Yang mana di sini angkanya itu menjadi menyusun dan menurun dari angka 95 sampai dengan angka 3 yang terkecil. Baik, dan berlanjut untuk proses tracingnya kurang lebih seperti ini akan saya jelaskan. Dan di sini sudah saya copy paste dari pemrograman yang sebelumnya untuk proses bubble tracing. Yang pertama kita mulai dengan menentukan indeks arraynya terlebih dahulu. Ada 0 berarti dari 0 sampai dengan angka 5. Kita tulis. Nah, dan selanjutnya kita berlanjut menentukan syarat. Syaratnya itu di bawahnya ditulis I sama dengan 0. Kemudian ditulis dari syarat itu sendiri yaitu I kurang dari N min 1. Dan lanjut di sini kita tulis I-nya itu berarti 0. Apakah 0 kurang dari 5? Maka jawabannya ya. Setelah menentukan yang I, selanjutnya menentukan yang J. Yang mana J itu I plus 1. Kemudian di bawahnya kita tulis J sama dengan I tambah 1. I itu kan 0, jadi 0 tambah 1 jawabannya 1. Lanjut tracing yang selanjutnya yaitu kita menentukan J kurang dari N. Nah, J-nya itu 1, kan tadi sudah dikerjakan. Apakah 1 kurang dari N? N itu 6. Jawabannya maka ya. Selanjutnya kita menentukan if data I lebih kecil dari data J. Nah, yang ini. Nah, kita copy paste lah di sini. Selanjutnya kita eksekusi. Data I kurang dari data J, maka ditulisnya data I berarti 0 kurang dari data J. J itu 1. Berarti selanjutnya kita tentukan di bawahnya. Yang mana data 0. Data 0 itu berarti di sini yang di atas itu angka 3. Kemudian apakah kurang dari data 1? Data satunya berarti 95. Apakah 3 kurang dari 95? Maka jawabannya ya. Dan kalau jawabannya ya, maka kita langsung mengeksekusi tem. Yang di sini tem sama data I. Maka di sini kita tulis tem sama dengan data 0. Data 0 itu berarti sama dengan 3 di sini. Kemudian di bawahnya data 0 sama dengan data 1. Nah, data 1 itu sama dengan di sini berarti 95. Dan kemudian selanjutnya data I sama dengan data J. Di sini kita eksekusinya menjadi seperti ini.
data I itu sama dengan 1 sama dengan tem sama dengan 3. Nah, dan kalau sudah seperti ini sampai tem gitu ya, maka di sini kita proses kembali indeks dari array tersebut, kita ubah posisinya. Maka menjadi indeks array. Di sini kita copy paste dulu, kemudian dipindahkan ke sini. Dan di sini ada beberapa angka yang harus kita ubah gitu ya posisinya. Maksudnya diganti juga. Yang mana angka-angka tersebut yaitu indeks 0 menjadi angka 95 dan indeks 1 menjadi angka 3. Nah, dan seperti itulah, dan yang tadi itu disebutnya pas 1 atau posisi ke 1. Kalau sudah seperti itu, maka kita lanjutkan kembali, yaitu menentukan J. Kalau tadi J yang pertama, maka di sini kita tentukan J yang kedua. Dan instruksinya tetap sama dengan yang di atas. J kurang dari N berarti 2 kurang dari 6. Apakah 2 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Nah, kalau ya, ditentukanlah kembali data 0 kurang dari data 2, itu dipertanyakan kembali. Maka di sini dieksekusi kembali, apakah data 0 kurang dari data 2, maka di bawahnya kita tulis data 0 itu sudah diubah menjadi 95. Apakah 95 kurang dari data 2? Nah, data 2 itu berarti sama dengan 14. Apakah 95 kurang dari 14? Maka jawabannya tidak. Dan kalau jawabannya tidak, maka kita tentukan kembali nilai J tersebut, kita cari kembali. Kalau tadi J yang kedua, maka selanjutnya ini J yang ketiga. Kemudian J kurang dari N. 3 kurang dari 6. Apakah 3 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Selanjutnya kita proses kembali data 0. Apakah data 0 kurang dari data 3? Berarti kita tulis di bawahnya, apakah 95 kurang dari 25? Maka jawabannya tidak. Dan kalau jawabannya masih tidak dan tidak terus seperti demikian, pengerjaannya mungkin bisa kami skip dulu untuk mengefektifkan waktu, dan berlanjut kita tentukan J yang dimana indeks tersebut jawabannya ya. Karena yang mana nilai J ini jawabannya akan tidak sampai dengan J yang 0.6. Maka kalau jawabannya J 6 sama dengan tidak, maka poin I sama dengan 0 sudah selesai. Berlanjut kita tentukan I yang sama dengan 1. Dan instruksinya tetap sama dengan yang di atas, I kurang dari N min 1. Maka di sini ditulis I, apakah I kurang 1 kurang dari 5? Maka jawabannya ya. Nah, kalau ya, kita kembali J. J sama dengan 2. Selanjutnya J itu berarti kan 2. Apakah 2 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Nah, kalau jawabannya ya, maka di sini kita proses data 1 kurang dari data 2. Apakah data 1 kurang dari data 2? Kemudian di bawahnya kita tulis data 1 itu 3 dan data 2 itu 14. Jadi apakah 3 kurang dari 14? Maka jawabannya ya. Nah, kalau ya, maka diproseslah kurung kurawai yang tem sama dengan data 1, yang mana data 1 itu sama dengan 3. Kemudian di bawahnya data 1 sama dengan data 2. Nah, data 2 itu sama dengan 14. Kemudian lanjut di bawahnya data 2 sama dengan tem. Tem itu sudah ditentukan yang tadi atas, yaitu sama dengan 3. Kalau sudah sampai sini, maka kita rubah lagi posisi indeks array yang ini. Kita copy paste kemudian disimpan di sini. Maka dirubahlah di sini angka di sini bahwa indeks dari data 1 itu menjadi 14. Dan ditulislah di sini bahwa ini tuh pas yang kedua atau posisi yang kedua. Nah, kalau sudah sampai sini, kita lanjutkan mencari J sama dengan 3. Kemudian di sini kita tulis 3.
Apakah 3 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Kalau ya, kita tentukan kembali di sini data 1 kurang dari data 2. Untuk lebih cepatnya mungkin bisa kita copy paste dari yang di atas, kemudian kita salin di bawah sini. Nah, dan di sini tinggal kita ubah gitu. Yang data 2 menjadi data 3 dan 14-nya kemudian diganti menjadi 25. Dan di bawahnya data 1 atau tem sama dengan data 1, yang data 1 itu dimana sudah kita ketahui bahwa data 1 itu 14. Nah, kemudian di sini kita ganti ini data 3. Data 3 sama dengan data 3 itu 25. Selanjutnya data 3 sama dengan tem. Tem itu sama dengan 14. Kalau sudah sampai sini, maka kita perbaiki lagi posisi dari indeks array yang ini, yang mana data 1 menjadi 25 dan data 3 menjadi 14. Dan kita kasih nama ini itu pas 3 atau posisi ke-3. Nah, berlanjut kalau sudah sampai sini, maka di bawahnya kita tentukan lagi J sama dengan 4. Karena tadi kan sudah C sama dengan 3, maka di sini kita tentukan J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Kemudian di sini kita analisis lagi data 1, apakah data 1 kurang dari data 4? Kemudian di bawahnya kita tulis data 1 itu sama dengan 25 dan data 4 itu 18. Apakah 25 kurang dari 18? Maka jawabannya tidak. Nah, dan kalau tidak, maka lanjutlah kita mencari J yang sama dengan 5. Di sini kita tulis J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Dianalisis lagi. Data 1 kurang dari data 5 ya sekarang. Apakah data 1 kurang dari data 5 di sini? Kemudian di bawahnya data 1 itu 25 dan data 5 itu 19. Apakah 25 kurang dari 19? Maka jawabannya tidak. Nah, seperti itu, lanjutlah kita cari J yang sama dengan 6. J sama dengan 6. Apakah di sini kemudian ditulis apakah 6 kurang dari 6? Maka jawabannya tidak. Harusnya apa? Sama dengan gitu ya. Nah, kalau tidak, lanjut kita tentukan I sama dengan 2. Di sini kita tulis I sama dengan 2. Kemudian di sininya ditulis 2 kurang dari 5. Apakah 2 kurang dari 5? Maka jawabannya ya. Kemudian tentukanlah lagi J yang ketiga dan ditulislah sebelah kanannya itu apakah 3 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Setelah itu dianalisis kembali datanya. Apakah data 2 kurang dari data 3 atau di bawahnya kita tulis di sini data 3 kurang dari 14? Maka jawabannya ya. Selanjutnya di bawahnya ditulis tem ya, kurung yang tem sama dengan data 2 sama dengan 3 data 2 itu ya. Kemudian di bawahnya data 2 sama dengan data 3. Data 3 sama dengan 14. Kemudian di bawahnya lagi data 3 sama dengan tem. Tem itu berarti sama dengan 3. Nah, setelah itu kalau sudah seperti ini maka ditentukan dan dirapikan kembali posisi dari indeks array tersebut, yang mana data 2 dirubah menjadi 14 dan data 3 dirubah menjadi angka 3. Dan jangan lupa diganti ini posisi yang keempat. Selanjutnya kita kembali menentukan J. Berarti di sini J yang sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Maka jawabannya ya. Setelah itu kita analisis kembali data. Di sini data 2 kurang dari data 4. Maka di bawahnya kita tulis data 2. Data 2 sama dengan 14. Dan data 4 itu sama dengan 18. Maka ditulislah apakah 14 kurang dari 18?
Maka jawabannya ya. Nah, kalau ya, setelah itu kita analisis tem sama dengan. Nah, tem sama dengan data 2. Data 2 berarti sama dengan 14. Kemudian di bawahnya data 2 sama dengan data 4. Nah, data 4 sama dengan 18. Kemudian di bawahnya data 4 sama dengan tem. Tem sama dengan 14. Kalau sudah sampai sini maka kita perbaiki kembali, kita ubah kembali posisi dari indeks array tersebut, yang mana data 2 itu menjadi angka 19. Maka di sini kita kasih nama pas 5 atau posisi yang kelima. Nah, kalau sudah sampai sini, terus kita tentukan kembali J5. Nah, teknik-teknik tersebut sebetulnya diulang kembali sampai dengan indeks atau data yang berada dalam array tersebut tersusun dari yang terbesar dahulu kemudian sampai dengan yang terkecil, dan bisa kita buktikan, bisa kita samakan bahwa ini hasilnya itu akan sama dengan hasil running yang telah diklik outputnya sebagai berikut. Nah, dan untuk pemaparan materi yang selanjutnya yaitu tentang selection search akan dipaparkan oleh Teh Putri Wardatul Puadah. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Kang Nurbayan yang telah menjelaskan bubble sort. Sekarang saya di sini akan mencoba menjelaskan versi selection sort. Nah, di sini kita angkanya sama. Kita copy aja angkanya semua. Dan di sini kita memakai rumus-rumus untuk selection sort. Lalu nanti di selection sort ini kita akan mencetak angka-angka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini kita sedang proses untuk mencetak jawabannya. Nah, nanti kita jawabannya akan menemukan jawaban dari 3, 14, 18, dan hingga 95 yang paling terbesar. Di sini kita percepat saja ya. Kita juga sudah membuat codingannya. Jadi kita tunjukkan langkah akhirnya saja. Nah, di sini ada, langsung kita jalankan saja. Nah, di sini ada jawabannya ya, dari yang terkecil hingga terbesar ya. Baik, kita langsung saja ke langkah tracingnya untuk materi selection ini. Angka-angkanya masih sama, kita masukkan saja indeks array-nya. Harus mulai dari 0 ya, jangan lupa. Lalu di sini ada beberapa syaratnya. Dan jangan lupa untuk mengcopy paste syarat-syaratnya atau rumus-rumusnya dari codingan tadi biar tidak lama. Nah, di sini kita tulis syaratnya. Nah, I ini harus kurang dari n kurang 1. Lalu I min itu harus sama dengan I, dan J itu harus sama dengan 1 ditambah I. Lalu J itu harus kurang dari N. Kita tulis if-nya, if AJ kurang dari I min. Nah, kita mulai dari I0 dulu ya. Indeks 0 dulu. Nah, di sini kalau indeksnya 0 maka 0 kurang dari 5 betul, berarti kita tulis ya. Dan di sini I min sama dengan 0. Lalu J-nya itu 1 dan J harus kurang dari N. J-nya 1, N-nya 6. Apakah
1 kurang dari 6, ya. Tulis ya, lalu kita ke if-nya. Nah, di sini langkah if ya. Yaitu A1 kurang dari A0. Nah, di sini A1 itu berapa? 95. 95 dan A0 itu 3. 95 kurang dari 3 tidak ya, salah. Nah, di sini yang J2 ya. Kita kalau tidak lanjut ke J2. Nah, di sini J2-nya 2 kurang 6, ya berarti kita lanjut ke if-nya. A2 dikurang dari A2 kurang dari A0. A2-nya itu 14 dan A0-nya itu 3. Nah, di sini apakah 14 kurang dari 3? Jawabannya tidak ya. Nah, lalu kita ke J3, lanjut ke J3. Nah, di sini J3 itu 3 kurang 6, kurang dari 6, jawabannya ya. Lalu kita ke if-nya. Nah, di sini A3 itu 25 ya. Dan A0 itu masih 3 ya. Jawabannya tidak, karena 25 bukan kurang dari 3. Lalu lanjut lagi ke J4. Nah, 4 kurang 6 ya, lanjut ke if. Lalu A4-nya kurang dari A0. Nah, A4 itu berapa sih? 18 ya. 18 kurang dari 3, jawabannya tidak. Kita lanjut lagi. Jika tidak terus, kita lanjut J-nya berpindah ke J5 jadi. J harus kurang dari N, berarti 5 harus kurang 5 apakah kurang dari 6? Dan jawabannya ya. Lalu lanjut ke if-nya. If-nya A5 kurang dari A0. A5-nya itu 19 dan A0-nya itu masih 3. Jawabannya tidak ya. Lalu kita lanjut ke J6. J sama dengan 6. Nah, di sini 6 kurang dari 6. Betul atau tidak? Ya atau tidak? Jawabannya tidak. Lalu kalau sudah begitu, kita lanjut ke syarat yang if imin ini. Nah, yang langkah selanjutnya. Nah, rumusnya ini if imin tidak sama dengan i. Nah, di sini 0 tidak sama dengan 0. Jawabannya tidak ya. Lalu kita beralih ke I2, indeksnya kedua, yaitu I sama dengan 1. Nah, di sini kita tulis lagi seperti biasa. 1 iminnya 1, terus J-nya itu 2. Mulai dari 2 karena J sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 1. Jadi 2. J-nya sama dengan 2. Lalu kita ke J kurang N-nya. Jadi 2 apakah kurang dari 6? Jawabannya ya. Lalu kita ke if-nya. If-nya di sini J-nya sudah beralih menjadi 2 ya. Maaf, salah. Maksudnya iminnya. Iminnya kita sudah beralih ke 2. Nah, di sini kita dapat jawabannya yang pertama ini, yang J2. 2-nya 14 kurang dari 95. Jawabannya ya, berarti ini adalah imin 2. Kita ganti lagi jadi iminnya 2. Yang asalnya iminnya 1. Nah, di sini kita jawab yang kedua, apakah A3 kurang dari A2? A3-nya 25 kurang dari 14.
tidak ya jawabannya. Lalu yang langkah ketiga, J4 nih, A4 kurang dari A2. Nah, di sini dikarenakan iminnya sudah berganti jadi 2, maka A2 itu sama dengan 2 ya. Nah, jawabannya juga masih tidak karena 13 bukan kurang dari 14. Lalu kita beralih ke J5. Nah, 5 dikurang 0, ya betul. 5 kurang dari 0 maksudnya. Nah, di sini A5 kurang dari A2. Nah, di sini sudah dikasih tahu bahwa asalnya di sini A1 jadi A2 karena tadi di langkah yang J2 itu iminnya sudah berganti menjadi 2. Nah, dan jawabannya tidak. Lalu beralih ke J6. Sini J6, 6 kurang dari 6, tidak. Jawabannya tidak. Lalu kita beralih ke langkah selanjutnya, ke pakai rumus yang if imin bukan sama dengan atau tidak sama dengan i, yang itu. Nah, di sini kita menemukan ya 2 tidak sama dengan i-nya itu berapa tadi? I-nya itu 1 ya. Berarti ya jawabannya. Lalu kita di sini memakai langkah selanjutnya, yaitu tem A2 sama dengan 14 dan A2 sama dengan A1, yaitu 95. Kita bisa lihat di indeksnya. Nah, di sini A1 sama dengan tem, berarti sama dengan 14. Kita tulis indeks arraynya. Nah, tinggal salin aja, copy paste ya. Berarti di sini kita ada yang berubah ya, urutan nomornya, urutan angka maksudnya. Nah, di sini yang berubah adalah angka 95 dan 14. Nah, di sini asalnya 95 ini ada di indeks ke-1. Jadi indeks kedua. Lalu indeks ke-1-nya diganti jadi 14 gitu. Nah, lalu ini ke indeks kedua. Indeks ketiga yaitu 2. Nah, di sini kita tulis lagi seperti sebelumnya. Tapi di sini kita jangan lupa ya, J-nya itu mulainya dari 3. Karena 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, di sini kita menemukan hasilnya 25 kurang dari 95 dan jawabannya ya. Berarti ini adalah imin ketiga. Lalu kita beralih ke J4. Nah, di J4 ini 4 kurang 6, jawabannya ya. Lalu ke if-nya A4 kurang dari A3. Kenapa 3? Karena tadi iminnya sudah diganti jadi 3 ya di langkah sebelumnya gitu. Nah, jadi sekarang ini 18, apakah 18 kurang dari 25? Dan jawabannya ya. Nah, jika ya, berarti ini juga adalah imin 4. Diganti menjadi imin 4. Lalu ke langkah selanjutnya yaitu J5. Nah, J5 ini kita ganti, jangan lupa diganti iminnya jadi 4. Nah,
Lalu, berapa A5 itu? 19 kurang dari 18. Nah, karena A4 itu 18, nah jawabannya tidak ya. Lalu, kita beralih ke J6. J6 ini pasti jawabannya tidak ya. Nah, 6 kurang 6 tidak. Karena itu emang batas maksimalnya. Karena N-nya itu 6 ya. Nah, di sini kita tulis lagi langkah rumus atau syarat. Tinggal di copy aja. Nah, di sini apakah 2 tidak sama dengan 1? Jawabannya itu iya. Lalu kita ganti termnya yaitu di sini termnya diganti ya. Diganti jadi 95. Ini adalah pas kedua. Yang tadi itu pas ke 1. Lalu ke langkah selanjutnya, ke indeks ke 1, 2, 3, 4. Indeks keempat yaitu sama dengan 3. Tulis seperti biasa, syarat-syaratnya sama. Nah, di sini iminnya 3 juga. 3 J-nya itu mulai dari 4. Kita tulis. Kita tulis A4 kurang dari A3. Dan A4 itu 95 kurang dari 25, apakah betul? Tidak ya, berarti kita tulis tidak. Lalu ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu J sama dengan 5. Nah, sini 5 sama dengan 6. 5 apa kurang dari 6? Ya, lalu ke langkah if selanjutnya. A5 kurang dari A3. Jawabannya 19 kurang dari 25. Apakah betul atau tidak? Betul ya, berarti kita tulis ya. Berarti kita menemukan imin 5. Nah, di sini kenapa imin 5? Karena imin 5 ini berada di J5 gitu. Berarti kalau misalnya kita menemukan imin 4, berarti itu tuh adanya di J sama dengan 4. Lalu kita copy paste lagi aja biar cepat. Nah, di sini kita ganti angkanya jadi 3. Apakah 5 kurang dari 3? Tidak sama dengan 3? Jawabannya ya. Berarti kita. Nah, di sini sedang pengisian penggantiannya. Berarti nah, di sini yang diganti adalah A5 dan A3. Nah, di sini A5-nya asalnya 19 jadi 25 dan A3-nya asalnya 25 jadi 19. Nah, lalu ke I4, ke langkah selanjutnya, yaitu di sini kita tulis lagi seperti biasa. Nah, di sini A5
kurang dari A4. Nah, A5-nya itu berapa sih? A5-nya itu 25 ya, teman-teman. Kurang dari 95. Jawabannya ya. Berarti ini adalah I-5. Lalu kita ke J6. J sama dengan 6. 6 kurang dari 6 tidak ya. Berarti indeks ke-5 berakhir. Lalu kita copy lagi langkah selanjutnya yang if-nya. Di sini kita ganti, yaitu 5 tidak sama dengan 4. Lalu di sini kita ganti nomornya atau A-nya. Yang asalnya A5 itu 25 jadi 95 dan A4 itu jadi 25. Nah, ini membuktikan bahwa langkah ini sudah selesai dan pas 4. Lalu kita ke I sama dengan 5. Nah, kenapa dan I sama dengan 5 ini, yaitu jawabannya tidak atau sama dengan langkahnya sudah selesai karena urutannya sudah memenuhi yang tadi kita sudah lihat hasilnya dari coding. Di sini yang pertama, ini datanya ini data setelah sorting menggunakan selection sort sama ya di langkah terakhir di pas 4, yaitu 3, 14, 18, 19, 25, dan 95. Nah, begitu saja dari kelompok kami yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.